Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Mana kabar hari Selamat ini? pagi, Bu. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah kabar baik. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Mbak Naimah, mohon pimpin berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa bersama-sama terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memasuki materi, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mbak Esa Sintia. Hadir, Bu. Mbak Pitaloka. Hadir, Bu. Mbak Wahyu Tias. Hadir, Bu. Mbak Salma. Hadir, Bu. Mbak Naimah. Hadir, Bu. Mbak Afifah. Hadir tidak ya hari ini? Oke, tidak hadir. Mbak Dita. Hadir, Bu. Oke, kita hari ini memasuki tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu dengan menyimak penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dari guru, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Dengan menyimak penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dari ciri-ciri teks cerita fiksi. Dengan menyimak penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Yang kelima, dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Yang keenam, dengan mengamati kegiatan mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempraktikkan gaya dorongan dan tarikan. Yang ketujuh, dengan berdiskusi, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Materi pembelajaran hari ini yaitu cerita fiksi, pengertian dan macam gaya, pengaruh gaya terhadap benda. Ibu mau tanya di sini, apakah ada yang tahu pengertian cerita fiksi? Belum tahu. Belum tahu, Bu. Baik. Pengertian cerita fiksi yaitu kata fiksi berasal dari bahasa Latin fictio yang berarti tindakan membuat, membentuk atau mencetak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fiksi adalah cerita rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan. Selanjutnya, fungsi dan contoh cerita fiksi. Untuk menyampaikan pesan moral kepada pembacanya dengan menggunakan hewan sebagai suara nalar dalam cerita ini, mereka sangat menarik bagi anak-anak kecil yang sedang belajar bagaimana berperilaku moral di dunia. Contoh cerita fiksi antara lain yaitu Kancil mencuri timun, Kancil dan buaya, Kancil dikalahkan oleh siput. Nah, di sini anak-anak apakah ada yang pernah membaca cerita fiksi tersebut? Pernah, Bu. Oke, cerita apa itu Mbak Naimah? Kancil mencuri timun, Bu. Di sini Ibu mempunyai cerita yaitu Kancil dan Siput. Apakah ada yang mau membacakan? Membantu Ibu membacakannya? Saya, Bu. Oke, ayo Mbak Isa. Kancil dan Siput. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si Kancil, di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si Kancil. Saat si Kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si Kancil bercerita
tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Wahyu Tias. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari dari daratan memanggil Siput, maka siput yang ada di depan kancil menjawab, Selanjutnya Mbak Dita bisa membantu membacakannya. Ya, Bu. Kesepakatan antara Raja Siput dan Kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan. Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si Kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si Kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, Kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau, Siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si Kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si Kancil berseru, "Di mana engkau, Siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Salma. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang, tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Oke, terima kasih buat anak-anak yang sudah membacakan cerita fiksi Kancil dan Siput. Selanjutnya Ibu akan lanjutkan materi dengan ciri-ciri cerita fiksi. Ciri-ciri dari cerita fiksi yaitu 1. Sifatnya rekaan atau mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. Yang kedua, dalam cerita fiksi ada kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, fiksi umumnya memakai bahasa dengan sifat konotatif dan bukan sebenarnya. Yang keempat, cerita fiksi tidak ada sistematika baku di dalamnya. Yang kelima, karya fiksi umumnya menyasar pada emosi dan perasaan dari pembaca, bukan pada logikanya. Sampai sini, apakah anak-anak paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ibu lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu pengertian dan macam-macam gaya. Pengertian gaya yaitu gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Beberapa faktor yang mempengaruhi gerak pada benda yaitu gaya gravitasi bumi, tarikan dan dorongan yang terjadi. Ada yang bisa menyebutkan macam-macam gaya? Gaya otot, Bu. Oke, gaya otot. Lalu? Gaya gesek, Bu. Gaya gravitasi, Bu. Oke. Di sini ada 6 macam gaya, yaitu 1 gaya otot, yang kedua gaya gesek, yang ketiga gaya magnet, yang keempat gaya gravitasi, yang kelima gaya listrik, dan yang keenam gaya pegas. Ibu akan memberikan contoh dari macam-macam gaya tersebut.
Yang pertama yaitu gaya otot. Contoh dari gaya otot, mendorong meja, mengangkat buku, menarik pintu, dan sebagainya. Yang kedua, contoh dari gaya gesek, yaitu rem yang terdapat pada sepeda, motor, ataupun mobil. Yang ketiga, contoh gaya magnet, yaitu kompas. Kompas adalah salah satu benda yang menggunakan magnet dalam melakukan fungsinya untuk menunjukkan arah mata angin. Lalu contoh lainnya yaitu lemari es. Yang keempat yaitu gaya gravitasi. Contoh dari gaya gravitasi yaitu pesawat terbang bisa mendarat di permukaan bumi, pasang surut air laut akibat gravitasi matahari. Yang kelima, gaya listrik. Contoh dari gaya listrik yaitu menyalakan alat elektronik seperti televisi, kipas angin, dan lain sebagainya. Yang keenam, contohnya yaitu contoh dari gaya pegas yaitu ketika seseorang pemanah menarik anak panahnya. Selanjutnya yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya yaitu mendorong meja, menendang bola, mendorong mobil mogok. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Seperti contohnya pada saat menangkap bola, mengerem sepeda. Yang ketiga, gaya menyebabkan benda berubah arah. Contohnya yaitu menggiring bola, membelokkan arah sepeda. Yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya pecahnya telur, permen plastisin, dan sebagainya. Oke, materi yang Ibu sampaikan sampai di sini dulu ya, anak-anak. Untuk tugasnya, untuk hari ini Ibu tidak akan memberikan kalian tugas. Mungkin pertemuan selanjutnya akan Ibu memberikan tugas. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, berarti kalian sudah paham ya? Iya, Bu, sudah paham. Kalau begitu, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mbak Esa, tolong dipimpin berdoanya. Untuk teman-teman, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.